Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan tentang adzan dan iqamahnya. Hal lin nisa id adzan wa iqamah, apakah wanita boleh tetap adzan dan iqamah? Jawab beliau, iya. Wanita tetap disyariatkan berdasarkan keumuman hadis innaman nisa syaqaiqu rijal. Wanita itu sama halnya dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Juga berdasarkan riwayat Baihaqi bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau adzan dan qomat. Dari Wahab bin Kaisan ia berkata, Ibnu Umar ditanya tentang apakah wanita tetap adzan, maka Ibnu Umar marah dan berkata, apakah aku akan melarang dari zikir kepada Allah? Dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap tidak apa-apa. Iya. Namun tentunya ini dengan batasan. Pertama, tidak boleh dengan suara yang keras. Didengar oleh secara umum. Dia hanya sebatas terdengar oleh yang ada di sekitarnya saja, yaitu sesama wanita. Adapun secara umum maka itu tidak diperkenankan. La adzan wal iqamah li salatil idain. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Ibnu Abbas dan Jabir keduanya berkata, Lam yakun yu'adzan yaumul fitr wala yaumul adha. Tidak pernah ada adzan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bolehkah orang yang sedang adzan itu berbicara? Jawabnya boleh. Kalau ada hajat. Di mana Sulaiman bin Surad, seorang sahabat, pernah berbicara dalam adzannya, dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Al-Hasan berkata, la ba's an yadhhak. Tidak mengapa seorang muadzin tertawa dalam keadaan ia sedang adzan. Ma yuhqan bil adzan min ad-dima. Darah seperti apa yang menyebabkan dengan adzan itu ia tidak boleh dikucurkan. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW apabila ingin memerangi suatu kaum, maka beliau menunggu di waktu pagi dan melihat. Apabila terdengar adzan, maka beliau tidak jadi menyerang mereka. Apabila tidak terdengar adzan, maka beliau pun menyerang mereka. Hadis ini menunjukkan, kata Al-Khattabi, sebuah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 2 halaman 90. Fihi anna al-adhan syi'ar Islam wa annahu la yajuzu tarkuhu walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkihi kana li sultan qitaluhum alaih. Hadis itu menunjukkan bahwa adzan itu adalah syiar Islam dan bahwasanya adzan tidak boleh tinggalkan. Kalaulah penduduk suatu negeri bersepakat untuk meninggalkan adzan, maka penguasa boleh memerangi mereka untuk adzan. Hadis itu juga menunjukkan bahwa suatu negara itu disebut negara Islam atau negara kafir apabila di situ tampak syiar-syiar Islam atau syiar kafir. Kalau di situ tampak syiar Islam secara bebas seperti adzan, maka itu dianggap sebagai negara Islam. Seperti di Amerika ada adzan tapi tidak secara bebas. Adapun kalau ternyata tidak ada di sana adzan dan tidak tampak secara bebas, maka itu dianggap sebagai negara bukan negara Islam. Kemudian beliau menyebut termasuk perkara yang sifatnya bid'ah dalam adzan. Yang pertama adalah menyanyikan adzan. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar dan ia berkata, ini uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Kemudian Ibnu Umar berkata, saksikan bahwa aku membenci kamu. Kenapa, kata orang itu? Sebab kamu melakukan adzan. Ini menunjukkan bahwa melakukan adzan termasuk kemungkaran, diingkari oleh Ibnu Umar. Allahu a'lam.